Oke, kamera roll and action. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Najib. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, yaitu Jibs Channel. Everybody get your fucking hands up. Nah, sedangkan ini teman saya mau perkenalan sendiri apa? Kenalin nih. Yang enaknya aja. Jadi kalau lebih enak kan kenalan sendiri ya. Oke, biar biar kenalan semua kan. biar bisa deket gitu kan. Iya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi halo, nama saya Miftah. Saya kuliah di padahal nggak kuliah cuy. Ya jadi saya kerja sebagai desainer. Mungkin kali ini kita mau bahas tentang komunikasi ya. Nah, jadi teman saya ini kan kuliah di mana? Komunikasi di Aisyah, Yogyakarta. Aisyah Yogyakarta di jurusan komunikasi, dan saya dulu SMK di jurusan multimedia. Mungkin ya lebih prior di desain sih. Jadi antara komunikasi dan desain itu kan sangat melekat mungkin kan. Ya, jadi mungkin pembahasan kita klop ya. Jadi satu frekuensi lah. 1 banding 1 lah. Jadi kali ini mau bahas tentang apa sih tugasnya itu? Kok kayaknya Gini loh. gitu. Ini kan kita kan, saya kan di komunikasi ya. Itu ada pembahasan tentang apa sih komunikasi nonverbal. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, komunikasi nonverbal itu kan kayak komunikasi, cuman dia menggunakan gerak tubuh doang. Nah, terus menurut kamu gimana nih komunikasi nonverbal itu apa coba? Jadi kalau dari Rizky sendiri, definisi secara singkat ya, langsung frontal gitu, langsung to the point. Jadi kalau Singkat beberapa aja, ahli itu mendefinisikan kalau komunikasi nonverbal itu sebagai perilaku selain kata-kata yang ngebentuk sistem coding secara sosial. Okay. Ternyata lebih jago dia dari Nah, jadi dari istilah lain mungkin sebagai sebuah proses penggunaan pesan tanpa kata yang menimbulkan makna. Jadi bisa diistilahkan subliminal message. Ya, subliminal message. Dari pakar lain juga pernah baca sih mendefinisikan komunikasi nonverbal itu sebagai perilaku dan karakteristik yang mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. Sama aja sih. Berarti sama aja gini ya, kalau kita mau ngapain atau disuruh apa gitu, kita jawabnya menggunakan gerak tubuh ya. Seperti kalau kita lagi mager gitu ya. Ya itu kan yang biasa-biasa mungkin. Jadi kalau untuk komunikasi nonverbal itu lebih efektif aja dalam menyampaikan. Ya. Ya mungkin Nanti kayak biar lebih mudah dipahaminya gitu kan. mungkin kayak kita mungkin kalau kita ngomongnya, menurut saya nih ya, menurut menurut Anda. dari sudut pandang saya. Jadi umpama aku ngejelasin nih tentang produk lah, tentang apa, kalau kita cuma flat aja kan, oh iya Pak, jadi bla 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 ini produknya, keunggulannya bisa buat Anda tinggi, bisa buat Anda putih gitu kan. Kayaknya nggak menarik banget kayak gitu sound kan. system itu yang ngomong. Kayak kalian ngomong sama patung gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngejelaskannya tentang, mungkin ngejelasin produk kayak, iya Pak, jadi ini bla 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 gitu, mungkin pakai gestur, pakai apa gitu kan, kayak lebih efektif. Jadi ada sedikit sensasinya. Iya, mungkin sedikit karakter, makna, sedikit hiperbola gitu lah. Jadi kayak lebih meyakinkan. Apalagi kalau kalau dibilang melebih-lebihkan juga bukan sih ya. Soalnya kan enggak, maksudnya jadi maknanya agak lebih meyakinkan gitu aja. Kalau cuman gini kan kayak ngomong sama speaker salon gitu. Iya, jadi kalau iya Pak, jadi keunggulan kacamata ini bisa menurunkan minus Anda gitu kan. Orang nggak percaya gitu kan. Jadi kalau umpama, iya Pak, jadi saya udah pemakaian selama 5 tahun nih, minus saya tambah. Gitu. Itu kan lebih yakin. Lebih biar buta gitu. Katarak Pak. Ya.
Jadi menarik sih menurut saya kalau komunikasi nonverbal itu, apalagi saya kerjanya itu di bidang desainer kan. iya Tadi desainer. bilang desainer. Iya. Apalagi itu kan gimana bidangnya itu kan terlalu menjerumus ke Kalau kita desain kan mungkin depan itu layar, lebih kan? ke secara visualisasi kita Iya. mengkomunikasikannya. Tapi kan kalau umpama kita front office atau customer service gitu kan, apalagi saya kerjanya di bagian ya desainer di front office gitu kan. Jadi ngeyakinin customer yang masya Allah susahnya itu kalau kita cuma ngobrol gini aja gitu, nggak jelas gitu orangnya ya. tambah astagfirullah, Ya. jadi terkutuk banget orangnya mungkin. Nah jadi Ini orang cara ngomong apa-apa ngejelasinnya gitu kan. iya, jadi cara ngejelasinnya kita itu kayak pakai gestur itu kayak orang lebih oh iya oh iya gitu. Jadi di situ kayak ada unsur-unsur penunduk juga. Ya istilahnya kayak unsur-unsur penunduk gitu mungkin, kayak itu dari sudut pandang saya. Jadi pada intinya komunikasi verbal itu ya sangat efektif dalam menyampaikan sebuah informasi, mau informasi apapun itu. Jadi apalagi informasi, kalau kita menyampaikan informasi dari personal ke personal gitu kan, secara langsung maksudnya gitu kan. Jadi prinsipnya itu komunikasi nonverbal itu sangat menentukan makna mungkin ya. Iya itu sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Nah, ini kan komunikasi nonverbal ini kan buat orang kayak orang biasa itu bisa digunakan. Nah, tapi seumpama kita lagi interview apa gimana gitu, itu komunikasi nonverbal itu digunakan bisa nggak gitu loh? Maksudnya wajar nggak gitu loh? Kalau Iya ngomong kayak gitu, pertanyaan bagus sih. Itu tergantung yang interview. Gitu kan. Kalau umpama yang interview itu kayak kumisnya tebel, terus alisnya tebel, terus mukanya kayak kusut 1000 gitu kan, mungkin ya nggak usah pakai gitu kan. Mungkin kalau umpama ya pertanyaan bagus sih. ya kan kita kan nggak tahu kan ini orang sifatnya gimana kan, kadang itu fisik itu ataupun wajah muka itu kan belum tentu artinya itu dia itu baik ataupun jahat kan. Nah, apakah itu perlu gitu digunakan komunikasi nonverbal gitu itu? Apa ya, sunnah muakkad mungkin. Jadi kalau dilakukan ya lebih ada nilai plusnya mungkin. Jadi kan rata-rata orang interview itu kan mungkin yang pertama itu sungkan, yang kedua malu, yang ketiga kayak ya takut sih. Kayak itu bener-bener penentuan buat kalian lulus atau enggaknya gitu kan di sebuah perusahaan. Jadi kalau umpama kita nyak-nyakan gitu ya kalau istilah Jawanya kan nyak-nyakan kayak oh iya Pak saya di sana gitu. Saya dulu kerja di sana sebagai bla 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 gitu kan, kayak wah Kayak kurang afdol ya berarti ya. Berarti Iya. ini ibarat boleh digunakan tapi lihat dulu orangnya gimana gitu ya. ya. Jadi kita harus baca karakteristik orangnya dulu. Jadi mungkin di Berarti komunikasi ya, nanti ya. juga diajarkan cara ya bla 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 nanti ya. Berarti lebih komunikasi nonverbal ini berarti lebih ke sesama kita aja ya, nggak sama kayak gitulah. Iya mungkin kayak Paham kan? kalau menurut kita di circle anak muda gitu kan kayak situ-situ aja lah, Iya, nggak kemana-mana. kayak lebih kalau kita ngomong dengan prinsip komunikasi nonverbal itu kayak lebih asik gitu, kayak kalau kita ngeceritain nih cerita sama teman-teman, cok aku tadi di sana gitu mancing dapat belut atau Nah, apalah bla bla kayak bla gitu, gitu itu. kan. Jadi terlihat kayak nyaman, terus keakrabannya kelihatan jadi, gitu kan. jadi Nah, itu kalau keunggulan ngobrol mungkin kayak itu gitu. sebuah keunggulan dari komunikasi nonverbal ya, kayak lebih apa ya, nyambung pertemanan gitu. Apa sih ya, jadi tiga tuh. kalau komunikasi nonverbal itu lebih efisien ya mungkin dari komunikasi verbal. Kayak karena komunikasi nonverbal itu kayak ngasih sugesti gitu loh, apalagi orang Indonesia itu masih mungkin ya 70% lah masih apa ya, melekat dengan animisme dinamisme gitu kan. Jadi kalau hal-hal yang berbau dengan sugesti dengan apa gitu kan masih sangat gitu kan, sangat ya gitulah Melekat sampai sekarang juga kan. jadi kalau ya
apa ya, bingung juga sih. Terus komunikasi nonverbal sama verbal itu tuh tapi buat aku itu kelihatannya sama. Itu yang membedakan di apanya ya? Kira-kira menurut kamu itu? Jadi prinsipnya cewek. Jadi yang barusan saya bicarakan, jadi prinsipnya istilahnya Itu kayak lebih apa ya? Lebih enak digunakan yang nonverbal apa yang verbal gitu loh kalau ngomong itu kan. Biasanya itu kan ada orang itu ngomongnya itu verbal gitu, datar gitu terus kan. Ya enggak? iya, tergantung dari dia apa ya, dia menerapkannya di mana, di lingkungan apa gitu mungkin. Kan kalau umpama komunikasi nonverbal itu mungkin kayak lebih nyantai gitu kan, mungkin kalau kita ngobrol ini kan kayak ngobrol kita kan, saya dari tadi gini-gini gitu kan, maksudnya ya kayak ya kamu paham lah gitu. Iya, biar kamu Iya. ya, sambil digerakin ya. Sambil Jadi- ada apanya ya, sensasi-sensasinya. Kalau komunikasi verbal itu mungkin ya kayak menyampaikan materi, mungkin kayak dosen ke Mahasiswanya. mahasiswanya. atau- Ya mungkin dosen aja kadang nyampaikan materi ke mahasiswanya kan pakai komunikasi nonverbal Iya, juga, ada biar lebih paham gitu kan. seling-selingannya gitu kan berarti ya. Iya, jadi Itu biar gak monoton ke nonverbal gitu, biar apa? Maksudnya itu dia itu menggunakan kata menggunakan nonverbal. Padahal gimana ya? Biar kelihatan enak dalam menjelaskan gitu ya. Kalau verbal doang itu kayak kurang enak gitu dalam cara memahaminya mahasiswi itu. Iya. Berarti kayak gitu kan. karena komunikasi nonverbal itu sifatnya metakomunikatif. Jadi sangat diperlukan dalam rangka mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi gitu kan. Ya kayak apa ya? Ya itulah tadi yang dijelaskan. Ya habis pembahasan kita. Jadi ya itu sih. Apalagi apa ya? Kalau untuk penerapannya ya mungkin ya, penerapan di lingkungan apa gitu, mungkin lingkungan kerja itu sangat amat perlu sih kalau menurut saya. Apalagi di bagian-bagian di bidang-bidang yang berkaitan dengan jasa, dengan menghadapi klien-klien yang wow gitu kan. Berarti kamu sendiri lu sendiri ini kan kayak apa ya? Di kerjaan kamu itu berarti udah nyaman gitu dengan menggunakan kata nonverbal, maksudnya itu udah biasa gitu loh. Iya, saya biasa. saya udah menerapkan sih. Jadi komunikasi nonverbal itu nggak kita ketahui pun kalau kita udah terbiasa ya udah kita anu aja. Berarti Udah kayak refleks aja gitu kan. Bahkan kita nggak tahu materinya, nggak tahu tentang definisinya. Komunikasi nonverbal itu apa sih? Komunikasi verbal itu apa sih? Nggak tahu pun kalau apa ya, hal yang dampingin dia itu sebuah pengalaman, apalagi di bidang-bidang yang seperti itu, mungkin dia udah tahu. berarti samanya kayak apa ya? Makanan sehari-hari kita lah. Ya, itu salah satu apa ya? Salah satu bagian dari interaksi sosial sih. Biar kelihatan enak untuk dipahami juga kan. Iya. Kalau kita kelihatan datar gitu kan nggak enak dalam memahami, terus kayak kalau mau bercanda gitu kan kurang enak gitu kan. Nah kadang juga kalau bercanda itu kan kita menggunakan nonverbal juga kan. Masa mau menggunakan verbal nggak enak ya, wagu gitu. Ya. Jadi penerapannya itu untuk komunikasi nonverbal itu kan macam-macam nih. Ada yang untuk menyampaikan sebuah makna, ada untuk yang mempengaruhi orang lain, ada yang untuk ngatur alur sebuah percakapan, giring opini gitu kan, terus ada yang berdampak pada hubungan juga gitu. Berarti itu yang kasus semua ya, kasus MLM gitu kan, serius ya itu kan. MLM. Iya, jadi pembahasan menarik sih mengenai MLM. Nah, itu kalau kalian mau lihat komunikasi nonverbal yang bener-bener natural, bener-bener pengaruhnya tinggi itu di MLM. Ya. Tapi ya sebenarnya sistem MLM itu menurutku oke sih, nggak anu juga, nggak jahat, nggak nipu gitu kan. Tapi cuma beberapa cebong-cebong yang apa ya, nambahkan bumbu hiperbola. Gitu kan Iya. kayak apa ya, kita itu lebih cepat terpengaruh gitu kan. Nah di situ kan kayak dulu kita pas gabung MLM gitu kan, Dulu gimana kita bahkan nggak merhatikan gimana caranya dia menyampaikan biar kita yakin, tapi
kita mau dia gerak apapun yakin gitu kan. Soalnya kayak udah terhasut dengan apa ya, kayak apanya Iya, bahkan apa ya, apa ya, jadi susah dijelasin soalnya. kayak pilar-pilar ya, istilahnya kayak apa ya, yang poin-poin master point pilar grandmaster di MLM itu. Kayak dia dari komunikasi nonverbalnya itu udah bisa ngiring opini gitu, nggak perlu bukti gitu ngatur, kan, kayak nggak perlu iya, bukti, kayak ngatur sebuah alur percakapan. Kayak umpamanya kamu nanya ke aku tentang MLM apa gitu kan, kayak seumpama kamu nanya nih, loh jadi dapat uangnya dari mana gitu kan, oh jadi uangnya itu nanti gini ya gini kan. itu tanpa menggunakan bukti aja, cuman pakai Iya. gitu ya. Itu kan pengaruhnya besar banget gitu kan. Mudah Makanya banget terpengaruh. komunikasi nonverbal itu ada positifnya, ada negatifnya Ada juga. Jadi iya. hal yang positif ataupun negatif itu tergantung karakteristik dari seseorang juga sih mungkin. Iya, kayak yang dijelasin lu tadi kan, itu kan gimana ya, itu tuh udah apa, nonverbal itu bisa buat kebaikan, bisa buat mengasuh atau apa, tadi kan lu udah jelasin juga kan. Ya mungkin kalau saya menggunakan komunikasi nonverbal itu lebih untuk mencairkan suasana sih. Kayak umpama di lingkungan kerjaan lagi gabut lah apalah gitu kan, kayak lagi pada diem aja, mungkin nanti langsung cerita, tadi bos gua nih di sana. Wah, kita kan jadi lebih cair, lebih enak kan kalau itu. Kalau itu tadi gua di sana ya, itu kan kurang gimana ya. Jadi kalau kayak gitu mungkin kayak orang-orang introvert ya. Ya, jadi orang-orang introvert itu mungkin ya itu, mungkin orang-orang mageran. Terus biasanya kayak gitu tuh kebanyakan di cewek. maaf. Kebanyakan di cewek loh. Kalau di cowok mah jarang sih. Dia bilang itu ya biasanya yang jawab. Cuman kalau cewek itu dia itu mood, tergantung moodnya kan dia kan. Ya, jadi apa ya? Itu sih. Jadi ya mungkin komunikasi nonverbal itu ada juga yang buat apa ya, yang istilahnya kayak apa ya, komunikasi yang istilahnya ini nonverbal yang oke, ini yang enggak gitu istilahnya. Kayak umpama orang introvert nih suruh menerapkan kayak komunikasi nonverbal, kayak guys ya jadi iya sih aku di sana mau bunuh diri. Oh itu orang bipolar ya, bukan introvert. Berarti gimana ya nonverbal? Nah jadi nonverbal itu istilahnya kayak unsur-unsurnya itu yang pertama harus ada apa ya, intonasi. Kayak apa ya, volumemu itu agak biar lawannya lebih udah. Maaf jadi ada yang ganggu. Nah biasa. Jadi komunikasi nonverbal itu yang pertama itu volume, intonasi. Kayak masa iya sih kamu nyampaikan komunikasi nonverbal kayak intonasimu datar, iya jadi tadi di sana aku ketemu mantanku di sana. Itu kan agak baik sama aja nggak nonverbal kan kalau kayak gitu. Itu nonverbal tapi nggak pas. Ya kalau yang pas kan ya ada komposisinya istilahnya kan. Sama suaranya itu nggak lemes gitu kan, nggak lemes beda. Iya, harus menggunakan apa ya, kayak gerak tubuh sama gaya kita bicara itu sama gitu loh. Ya itu penerapan kayak gitu nggak bisa sih kalau kayak kita ngikutin tutorial, ngikutin materi gitu, nggak bisa. Itu penerapan secara langsung. Ya kayak apa ya, kalau mau belajar spontan kayak ya gitu, berarti ya secara spontan. Kalau mau belajar kayak gitu kan kayak harus penerapannya secara langsung. Kamu harus bersosial secara langsung gitu sama orang-orang. Alhamdulillah. Tapi gini, itu kan biasanya kayak SPG apa itu kan dia itu bos ngiri kan, ini pembahasannya dalam. Ini dalam. Jadi ini komunikasi nonverbal itu
dipengaruhi juga sama good looking. Iya. Itu lebih meyakinkan kan kalau umpama. Jadi intinya pada komunikasi nonverbal itu kan menyampaikan komunikasi secara nggak langsung gitu kan. Iya. Wih, jadi kalau SPG aja kita lihat, wih SPG. Wah. Oh, itu udah membuat kita ya apa? Ya kita, wih komunikasinya langsung kan, tapi ya nggak tahu kalau pikirannya ke lain kan ya mohon maaf. Traveling gitu. Biasanya gitu. Iya, jadi Kelihatannya udah traveling gitu kan. manusia-manusia laknat saja yang seperti itu kan. Ya. Seperti saya. Ya jadi itu mungkin ya pembahasannya kayak gitulah. Aku juga nggak begitu paham tentang komunikasi, cuma ya sering baca buku aja kadang ya tahu beberapa lah mungkin ya. Anda mungkin bertanya sama orang yang kurang tepat sepertinya. Kalau menurut saya sih udah kelihatan tepat sih, soalnya kan ini kan seperti kayak ngobrol biasa gitu kan, kalau nonverbal sama itu kan nggak terlalu menjumus ke materi dalam gitu loh yang kita lakukan seperti biasa. Iya. Maksudnya kayak ngobrol biasa terus bercanda itu kan, makanya kita paham tentang kayak gitu apa itu nonverbal, apa itu verbal itu, makanya lumayan paham sih. Kalau lebih dari itu ya belum tentu. Saya juga gue juga paham, lu juga paham kan, nggak tahu kan. Iya sih. Udah 22 menit. Oke, cukup di sini aja ya. Berapa nih? Non verbal. Iya kan? Masa itu nanti kan bisa diatur. Nah ini terima kasih buat teman gue juga kan yang membantu gue dalam mengerjakan tugas kayak gini. Ya cukup pada menjerumus-jerumusnya ke dalam yang enggak itu. Kalian juga jangan lupa ya, kalau nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini juga punya IG. IG-nya apa IG-nya? Nanti biar Itu jadi kalau kayak gini kan bukan media untuk mempromosikan diri. Jadi ini apa-apa lebih kan, siapa tahu untuk itu. mempublikasikan sebuah informasi kepada halayak, atau istilahnya lebih dikenal untuk mengedukasi. Ya, siapa tahu kan nanti bisa belajar sama masnya juga kan kalau mau apa-apa. Ini juga desainer loh, ntar kalau ada yang butuh desainer juga bisa ngomong loh. Bukan maksud apa-apa saya suruh mulu IG-nya kan dianya takut. Follow ya. Apa nama IG-nya tadi itu? Bentar. Nanti biar dicari IG-nya nih. Loh, kok jadi promosi sih? Nggak apa-apa kan, namanya juga ntar suatu saat ada yang butuh desainer kan bisa ngomong sama dia juga kan. Enak gitu loh. Ya mungkin kalau ada sesi curhat aku tahu loh sedikit tentang mental. Cakep Jadi, kan orangnya. Ntar ada cewek-cewek biasanya. Ya ini IG-ku. Mana IG-nya? Ini bukan kameraan. ya umpama mau nanya-nanya tentang apa gitu, mungkin tentang materi-materi komunikasi yang sedikit saya tahu, ya bisa lah DM aja di IG-nya Micung G-nya 2 underscore. Ya, nanti aku tulis di deskripsi langsung ya. Ntar biar tahu kan. Mungkin itu aja yang bisa gua sama temen gua jelasin tentang komunikasi nonverbal dan verbal, dan bisa diterapkan di yang forum yang cukup maksudnya itu seperti kayak di perusahaan atau di itu kan udah aku jelasin ya gininya. Kalau seumpama ada kata-kata nih ya, kata-kata yang emang nggak masuk dalam pembicaraan ataupun dalam materi, ya mohon dimaklumi karena saya masih cupu sih. Masih kayak ini kan menurut pandangan masing-masing. Ya itu sih. Ya itu aja. Sekian buat dari saya. Mungkin ada kata terakhir lah buat dari lu ta. Untuk kalian yang gabung MLM, belajar nonverbal. Oke, sekian. Terima kasih.